Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi matematika peminatan, yaitu tentang turunan fungsi. Turunan fungsi yang kita kenal ada dua, yaitu yang pertama di kelas sebelumnya kita sudah belajar turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar, aturan yang berlaku adalah jika ada sebuah fungsi Y sama dengan A, maka turunannya adalah 0 dengan A adalah konstanta atau bahasa mudahnya angka. Kemudian yang kedua, bentuk pangkat. Jika ada fungsi Y, A X pangkat N, maka turunannya adalah A kali N X pangkat N dikurangi 1. Kemudian kemarin kita sudah belajar tentang dasar-dasar turunan fungsi trigonometri. Ada 6. Sin turunannya cos, cos turunannya negatif sin, tangen turunannya sekan kuadrat, kemudian kotangen turunannya negatif kosekan kuadrat, sekan turunannya sekan kali tangen, kemudian kosekan turunannya negatif kosekan kali kotangen, semuanya dalam bentuk X. Nah, untuk menghafal semua bentuk yang ada awalannya ko, maka hasilnya negatif turunannya. Untuk menghafal, dan kamu harus hafal. Kemudian untuk sekan selalu berhubungan dengan tangen, dan sebaliknya kosekan selalu berhubungan dengan ko tangen. Itu salah satu cara untuk kita menghafal dan kamu harus hafal. Kemudian turunan fungsi berikutnya adalah turunan fungsi lanjutan, yaitu kemarin kita sudah bahas turunan fungsi yang bentuknya penjumlahan dan bentuk pengurangan. Yaitu jika ada Y adalah fungsi dari U tambah V atau U kurangi V, maka turunannya adalah menurunkan masing-masing bentuk U dan V. Contohnya bisa kita lihat nomor 1, berapa turunan dari Y sama dengan 3 sin X dikurangi cos X. Nomor 2, jika H X sama dengan sin kuadrat X ditambah 2 sin X ditambah cos kuadrat X, berapa nilai dari turunan fungsi H ketika X-nya diganti pi per 3. Oke, nanti kita akan bahas satu per satu. Kita mulai bahas nomor 1. Y sama dengan 3 sin X dikurangi cos X adalah bentuk pengurangan. Yang pertama sebagai U, yang kedua sebagai V. Maka turunan dari Y adalah turunan U, yaitu 3 cos X, turunan dari 3 sin X, dan turunan dari V, yaitu negatif sin X. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3 cos X ditambah sin X. Itu jawaban nomor 1. Kita lanjutkan nomor 2. Hx adalah sin kuadrat X ditambah 2 sin X ditambah cos kuadrat X. Berapa nilai turunannya ketika X-nya diganti pi per 3? Oke, kita tahu pi per 3 adalah 60 derajat. Nah, dalam fungsi H ada sesuatu yang aneh karena ini terdiri dari penjumlahan banyak fungsi. Dan kita belum mengenal turunan dari sin kuadrat dan cos kuadrat. Akan tetapi cos kuadrat ditambah sin kuadrat kita kenal dengan nama 1. Maka Hx bisa disederhanakan menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ditambah 2 sin X. Karena penjumlahan boleh dibolak-balik. Hasilnya kalau disederhanakan 1 ditambah 2 sin X.
Maka turunannya adalah turunan dari 1 yaitu 0, turunan dari 2 sin X adalah 2 cos X. Kemudian setelah ketemu turunannya kita ganti X-nya dengan pi per 3 atau 60 derajat. Sehingga hasilnya 2 cos pi per 3. 2 cos 60 derajat. Kita paham cos 60 adalah setengah. Maka hasilnya 2 kali setengah, yaitu 1. Turunan bentuk lanjutan yang kedua adalah turunan bentuk perkalian. Jika ada Y sama dengan U kali V, maka turunannya adalah U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Dengan aksen adalah turunan. Contoh, turunan dari HX X kuadrat kali sekan X adalah titik-titik. Turunan dari Y sama dengan 3 sin X kali cos X adalah titik-titik. Dan yang ketiga, turunan dari Fx yaitu X kali sin X kali cos X adalah titik-titik. Ini ada di LKS halaman 61 nomor 4. Oke, di sini nomor 3 ada 3 perkalian. Nanti kita bahas bagaimana cara menyelesaikan. Oke, kita bahas soal bentuk perkalian nomor 1, turunan dari HX X kuadrat kali sekan X. Bertindak sebagai U adalah X kuadrat dan V adalah sekan X. Turunan dari U adalah 2X, kemudian turunan dari V sekan X adalah sekan X kali tangan X. Oke, kita tinggal menyusunnya. Maka turunan dari fungsi H adalah U aksen V ditambah U V aksen. U aksen 2X kali V sekan X ditambah U X kuadrat kali V aksen sekan X kali tangan X. Oke, ini bentuk sudah jadi, tinggal kalau mau disederhanakan. Bentuk seperti ini sebenarnya sudah betul. Terutama untuk soal pilihan ganda harus bisa menyederhanakan. Nomor 2, berapa turunan dari Y sama dengan 3 sin X kali cos X? U-nya sama dengan 3 sin X, maka turunannya adalah 3 cos X. Kemudian V-nya cos X, maka turunannya adalah negatif sin X. Sehingga Y aksen adalah U aksen V ditambah U V aksen. Tinggal disusun. U aksen 3 cos X kali V cos X, kemudian ditambah U 3 sin X kali V aksen negatif sin X. Kemudian kita sederhanakan, cos kali cos adalah cos kuadrat, kemudian 3 sin X kali negatif 3 sin X adalah negatif 3 sin kuadrat X. Kalau kita lebih sederhana lagi adalah 3 kali cos kuadrat X ditambah dikurangi sin kuadrat X. Kita tahu di kelas sebelumnya cos kuadrat X min sin kuadrat X adalah cos 2X. Sehingga hasil turunan dari fungsi Y adalah 3 kali cos 2X.